Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini kita akan melanjutkan tentang materi sub kita. Kalau kita kemarin di video sebelumnya kita membahas tentang analisis elemen struktur. Sekarang kita analisis desain struktur. Ya, di mana output akhir yang ingin kita dapat adalah berapa banyak tulangan yang harus kita gunakan dan berapa luas tulangan yang harus kita gunakan, jarak sengkang, dan begitu. Nah, langsung saja kita mulai videonya, kita mulai tutorialnya. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus menyesuaikan dulu, kan sub ini tuh defaultnya tuh bergantung sama ISC. Nah, sekarang kita ganti dulu biar dia mirip sama beton SNI yang kita pakai. Kalau kita kan pakai SNI 2849 tahun 2019 yang mana itu tuh yang dimana itu tuh mengacu kepada ACI berapa ya? ACI tahun 2014 kalau nggak salah. Itu mengacu pada sebentar. Nah, mengacu pada ACI 31814. Jadi kita tinggal masukin aja. Caranya adalah oh iya teman-teman, untuk yang bar di atas ini nih, yang gambarnya huruf I kapital itu untuk besi, untuk baja, ya pokoknya untuk besi. Nah, kalau misalkan untuk yang beton itu yang kanan, dan karena kita menggunakan bangunan beton, jadi kita fokus ke yang gambar kotak ini, nah, yang penampang beton ini. Kita klik aja yang tanda panah ke bawah, terus kita pilih view revise preference. Terus kita klik yang ini nih, yang ACI 31819, kita ganti jadi ACI 31814. Asalnya 19, kita ganti jadi 14. Terus desain sistem RH0-nya kita ganti jadi, mungkin teman-teman asalnya 0, sekian atau mungkin 0. Nah, kita ganti jadi 1,3. 1,3. Dan untuk yang desain sistem SDS, ini kan dia dapat dari RSPA, itu kan yang aplikasi kemarin tuh, ya waktu video 2. Nah, dia dapat nilai SDS-nya tuh 0,69 sekian. Kita masukin aja 0,69. Terus habis itu udah kita okein. Nah, langkah kedua adalah kita harus masukin combo-combo yang U1 U2 kemarin itu harus kita input ke dalam perhitungan analisisnya. Nah, caranya adalah select design combo. Nah, kan teman-teman tuh pasti awalnya tuh begini ya. Nah, begini. Nah, teman-teman tuh tinggal di blok aja dari atas ke bawah yang U1 sampai 18, terus di add. Nah, terus teman-teman yang automatic design load combination kan ini asalnya centang begini nih. Nah, itu tinggal dimatiin aja. Terus kita klik OK. Lalu habis itu eh, kita run sub 2000-nya. Oke, kita tunggu. Oke, udah. Nah, kalau udah di-run, terus bentuknya kita ganti jadi model. Kita apply, terus kita oke. Ntar ya teman-teman nge-lag. Nah, kalau udah, eh oh ya udah. Nah, kalau udah teman-teman boleh langsung aja ke bagian yang beton lagi. Terus teman-teman start design, check of structure. Diklik aja. Terus tungguin. SAP itu lagi menghitung kebutuhan tulangan di setiap sisi. Nah, ini udah ya teman-teman, tapi ini kita lihat terlalu renyah dan kita ganti dulu ini satuannya jadi kilonewton centimeter Celcius KN CMC. Nah, ini. Nah, kalau udah kita ganti jadi KN CMC, langkah selanjutnya adalah kita mau hilangin bagian yang kan plat ini mengganggu ya. Kita nggak mau lihat dulu platnya, nanti kita lihat, tapi belum sekarang. Jadi kita matikan dulu aja, kita notiin view, kita apply, lalu kita oke. Nah, kalau udah, teman-teman kan di sini ada yang merah. Nah, ini harus kita cek dulu nih, kenapa nih merah? Ada apa nih? Kita klik kanan, kita klik dulu si batangnya, terus kita klik kanan.
Sabar ya. Terus kita klik yang summary. Nah, terus kita scroll ke bawah. Nah, ini ada bacaan. O atau S. Shear stress due to shear force and torsion together exceeds maximum load. Nah, ini artinya tuh kalau di bahasa Indonesianya ya, gaya gesernya itu udah melebihi kapasitas maksimum. Tapi sama kita biarin dulu aja karena kan kita mau nganalisis secara manual ya. Kita coba hitungannya dulu manual. Kalau misalkan hitungan manual kita masih oke, nah berarti itu dilanjutin aja nggak apa-apa walaupun merah begini. Itu cuma karena beda beda standar yang dipakai aja ya teman-teman. Lalu kan ini ada banyak batang ya. Kalau properti kemarin kan kita udah bikin ada yang 30/60, 25/45, 25/50. Nah, sekarang kita mau lihat dulu yang balok 30/60. Nah, caranya itu teman-teman ke select, terus pilih select lagi, properties, teman-teman ke frame section, terus teman-teman pilih yang B30/60. Terus teman-teman select aja. Kalau udah teman-teman close, terus teman-teman di sini nih di area yang putih ini, diklik kanan, terus pencet yang show selection only. Nah, kalau udah, kita pergi ke tampilan XY. Nah, di sini kan ada nilai-nilai 7,3, 2,6, 8,167. Ini tuh maksudnya apa? Nah, saya coba buka AutoCAD. Nah, teman-teman kan di sini saya udah siapin gambar ya. Misalkan ini adalah kolom, ini adalah kolom. Berarti kan ini balok ya teman-teman. Ini misalkan balok yang lagi kita tinjau. Nah, di balok itu ada yang tumpuan, ada yang namanya tumpuan, ada yang namanya lapangan. Ini nih, ini lapangan, ini tumpuan. Tumpuan itu yang kerapatan tulangannya itu makin banyak tuh, sengkangnya tuh makin banyak. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Eh, karena untuk bagian yang tumpuan, itu kan kita tahu sendiri kalau misalkan baja itu lemah terhadap tekan ya. Nah, makanya di bagian yang tumpuan itu eh, sengkangnya dibanyakin. Ini juga nih dibanyakin. Nah, untuk yang lapangan dia renggang, tapi tulangannya biasanya yang di bawah ini lebih banyak gitu. Mungkin teman-teman taunya begini nah. Nah, ada begitu. Nah, ini tuh menandakan dia tuh lapangan nih, di sini tuh lapangan. Nah, karena sorry, jarak sengkang, jumlah tulangan longitudinalnya beda. Nah, kita harus cari gitu. Dan ini tuh menandakan nilai dari kebutuhan tulangannya. Ini tuh dalam satuan sentimeter persegi. Misalnya ini 7,3 nih, 7,3 berarti di balok 30/60 buat tumpuan atas. Ini kan tumpuan nih, tumpuan, tumpuan, lapangan. Ini tumpuan atas, tumpuan bawah, tumpuan bawah. Ini lapangan atas, ini lapangan bawah. Nah, itu penamaannya ya. Nah, ini kan nilainya 7,3. 7,3 itu maksudnya apa? Berarti untuk menahan beban yang udah kita input kemarin, luas tulangan yang dibutuhkan itu sekitar 7,3 cm. Berarti di sini tulangan longitudinalnya itu dibutuhkan dengan luasan 7,3 cm. Ini nih teman-teman. Nah, ini tuh luasannya, luas tulangannya, AS-nya dibutuhkan sebanyak 7,3 cm. Tapi kan nggak mungkin kita pakai yang 7,3 aja. Toh ternyata di tumpuan sini nih, ini kan masih masuk, ini tumpuan atas nih. Ini tumpuan atas, kan sama-sama tumpuan atas. Tapi kalau kita pakai 7,3, ada nilai yang lebih besar 8,167. Jadi kita harus cari nilai yang paling besar di antara ini nih. Di antara semua balok yang ada di sini dengan definisinya tumpuan atas. Nah, setelah saya cari yang paling besar di 9,673, maka itu nanti saya masukin ke Excel perhitungan. Di sini. Nah, di sini data longitudinal dari SAP. Nah, untuk caranya, cara menghitung kebutuhan tulangan itu adalah karena kita mengacu ke SNI 2849, kita harus tahu dulu B-nya berapa. Karena balok 30/60 itu 30 cm kali 60 cm, berarti B-nya 300 mili, D-nya 540. Kenapa? Karena itu 600 mili dikurangi sama
40 untuk selimut beton, 10 untuk sengkang, 10 lagi untuk setengah dari diameter tulangan. Nah, maka dari itu dikurangin sama 60. Nah, terus ada rumus di SNI untuk menentukan AS minimum. Nah, untuk menentukan AS minimum pertama itu rumusnya ada AS min 1 FC prime dikali 4 per FY, FC prime per 4 dikali FY dikali B dikali D. Nah, untuk yang kedua, 1/4 dikali per FY dikali B dikali D. Nah, untuk nilai FC prime-nya, di video pertama banget kan kita udah merumuskan kalau FC prime-nya itu 25 MPa. Dan untuk FY-nya itu 420. Teman-teman tinggal rumusin aja, tinggal hitung di Excel segini hasilnya. Lalu teman-teman bandingkan data longitudinal yang dari sub ini. Kan tadi saya cari tuh nilainya 9,673. Nah, sementara kalau misalkan dibandingkan dengan yang dari SNI, itu paling gedenya kan di 540. Nah, 540 ini bandingkan dengan 9,673. Mana yang lebih besar? Kalau misalkan data longitudinal dari subnya lebih besar daripada AS minimum, kita pakai yang data longitudinal dari sub. Tapi kalau misalkan AS minimumnya lebih besar dari data longitudinal dari sub, kita pakainya yang AS paling besar dari SNI. Nah, misalkan di sini nilai yang saya itu 2 gitu. Kan ini lebih kecil ya, lebih kecil daripada 5,40. Berarti saya pakai AS minimum yang 5,40 untuk perhitungan selanjutnya. Tuh, saya ganti lagi. Sorry, ini salah. Ini juga. Nah, karena AS perlunya AS minimum lebih besar dari AS minimum, untuk nanti di jumlah kebutuhan tulangannya yang kita pakai itu yang ini. Nah, asumsiin dulu diameter tulangannya mau berapa. Nanti sesuaiin sama RAB. Mungkin mau yang murah atau yang gimana. Nah, itu terserah banyak faktor. Teman-teman tentuin aja dulu diameter tulangannya. Saya di sini pakai yang 16. Terus untuk luas satu tulangan dari yang eh, tulangan 16 mili ini sekitar 2,01 cm. Lalu habis itu yang 2,01 ini dibagi dengan 9,673. Jadi 9,673 dibagi 2,01. Nah, hasilnya itu kan pasti berupa koma ya, 4, sekian. Nah, teman-teman ini harus dibulatin ke atas. Kalau untuk jumlah kebutuhan tulangan itu harus selalu dibulatin ke atas. Makanya di sini saya pakai rumus round up karena eh, kebutuhan tulangan itu harus dibulatkan ke atas. Tapi kalau nanti untuk perhitungan yang sengkang itu harus dibulatkan ke bawah gitu. Lalu untuk yang tumpuan bawah juga sama, teman-teman dicari aja nilai yang paling besar dari antara yang di bawah. Terus lapangan bawah sama lapangan atas sama ini lapangan atas, ini lapangan bawah. Teman-teman tinggal lakuin hal yang sama, rumusnya sama, tinggal di copy-copy aja. Teman-teman udah bikin satu ini, copy ke bawah, gitu aja. Nah, terus kita lanjut. Oh, teman-teman mungkin nanti ada yang bingung gitu ya. Ini gimana caranya buat balik lagi gitu. Teman-teman buat apa? Buat balik lagi maksudnya ke balok yang 25/45, 25/50. Teman-teman tinggal ke select properties, frame section. Nah, ganti aja di sini. Select, close, terus teman-teman pilih yang show selection only. Nah, gitu. Udah keganti. Terus kalau untuk mau munculin lagi nanti tinggal teman-teman di view terus show all. Nah, itu ya. Kita balik lagi ke balok 30/60. Oke. Sekarang kita mau menghitung sengkang. Nah, kalau menghitung sengkang, jarak sengkang dan kebutuhan tulangan sengkang, itu teman-teman ke beton lagi, terus kita display design infonya harus kita ganti dulu. Asalnya kan longitudinal, kita tadi cari tulangan longitudinal. Longitudinal tuh yang artinya tuh searah suku panjangnya. Jadi kalau misalkan ada balok gitu,
ada balok gitu. Nah, panjangnya ke sana. Nah, berarti tulangan longitudinalnya tuh, misalkan nih, ada balok panjangnya ke sana. Nah, berarti tulangan longitudinalnya itu panjangnya ya dari sini ke sini. Kan sesuai sumbu memanjangnya, gitu. Nah, kita ganti dulu, karena kita mau ke sengkang. Sengkang itu kan gunanya menahan geser ya. Kita ke shear reinforcing. Oke. Nah, di sini juga ada nilai-nilai untuk kebutuhan, bukan, kalau yang mungkin, oh ya, untuk disengkang itu sama aja. Ini tumpuan, ini lapangan. Nah, jadi teman-teman jangan bingung ya. Ya, cari nilai tumpuan paling besar, kiri dan kanan, mana yang paling besar, dari keseluruhan tapi ya, secara keseluruhan. Terus cari nilai paling besar dari lapangan untuk setiap balok dan kolom. Nah, kalau di sini saya contohin, kan di sini saya yang paling gede itu nilainya untuk tumpuan 0,063. Untuk lapangan, saya yang paling gede itu 0,05. Saya masukin aja ke Excel saya. Data sengkang dari SAP itu ada 0,063 untuk tumpuan. Nah, diameter sengkangnya asumsiin aja. Biasanya di lapangan tuh pakai yang 10. Nah, terus luas dua kaki sengkang itu maksudnya apa? Kan di sini kita pakai dua kaki ya di ujung. Nah, begini nih bentuknya. Nah, ini kan ada dua kaki, berarti kita kalikan dengan dua luasannya. Jadi di ujungnya ini dikalikan dengan dua. Terus kalau udah dapat luas dua kaki ini dibagi dengan panjang yang dari sub dibagi dengan 0,03. Jadinya gini nih, luas dua kaki dibagi dengan sengkang dari sub. Lanjut, kan tadi kita udah dapet tuh jarak sengkangnya sama ininya, rumusnya. Itu tuh harus pakai rundown karena kita buletin ke bawah tadi. Nah, terus kita buletin karena biasanya di lapangan itu cuma pakai per 25. Jadi sengkang ukuran 100, 125, 150, 175, 200. Ini kan enggak kan 240 tuh. Berarti 2,4 cm ya. Tukang juga bingung kan masangnya gimana. Jadi kita pakai pembulatan aja, pendekatan bulat gitu. Jadi kita pakai per 25 aja biar seperempat seperempatnya biar tukang tuh gampang lah gitu. Nah, jadi tinggal dirumusin, rumusnya itu round down, dibagi dulu 25 dikali lagi 25 biar dia bulatnya per 25 gitu. Nah, kalau udah yang sengkang lapangannya juga sama, tinggal teman-teman copy aja, copy ke bawah terus caranya sama. Terus kalau udah jadi satu begini, teman-teman copy ke kanan, terus lakuin hal yang sama untuk balok 25 per 45. Jangan lupa untuk B dan D-nya diganti, ininya juga B dan D-nya diganti. Nah, untuk yang kolom agak istimewa karena kita itu bukan pakai yang AS minimum itu. Kita pakai yang nah ini. Kita pakai ini juga dari SMI 2849 2019, tapi ini tentang kolom. Tadi kan balok, sekarang kolom. Di mana luas tulangan longitudinal harus sekurang-kurangnya 0,01 AG, namun tidak boleh melebihi 0,08 AG. Nah, itu tuh maksudnya gimana? Nah, itu tuh kan maksudnya luas penambang kotor beton. Nah, kan kita punya D, B400, D340, tapi kita butuhnya agros. Berarti kita bukan pakai yang 340, kita pakai yang 400 kali 400. Jadi kita bikin dulu AG sama dengan 40 kali 40 gitu. Terus dapat hasilnya senti kan? Lalu habis itu kita pakai rumus yang batas bawah. Itu 0,01 dikali AG. Yang batas atas 0,08 dikali AG. Nah, terus kita cek data longitudinal dari SAP. Kan ada tuh di SAP kalau misalkan, oh iya, kita belum masuk ke SAP. Nah, kalau ke SAP, kita masuk lagi ke select properties, transaction. Kita pilih yang K40 per 40 untuk kolom. Terus kita ke selection only, kita ganti tampilannya ke XZ. Nah, teman-teman, kan saya di sini yang paling besar itu kan 50,559. Nah, teman-teman tinggal dimasukin aja 50,559. Masukin, set. Set.
Nah, untuk yang selanjutnya itu kan berarti kita udah punya batas bawah, batas atas sama data longitudinal dari SAP, data kebutuhannya. Nah, nilai yang data dari SAP ini harus di antara 16 dan 128. Kalau misalkan nggak di antara 16 atau 128, itu berarti hitungannya di SAP ada yang salah, pemodelannya ada yang salah. Berarti harus diulang lagi atau enggak dicek kesalahannya di mana. Nah, terus kalau udah kita lanjut, asumsikan diameter tulangannya berapa. Saya di sini pakai yang 32. Terus luas satu tulangannya berapa? Rumusnya sama kayak yang tadi. Terus jumlah kebutuhan tulangannya itu tinggal 50 dibagi luas satu tulangan. Nah, eh, berapa tuh? Berarti kan 7 buah ya. Terus AS terpasangnya berapa? Berarti tinggal di satu tulangan dikali kebutuhan tulangan yang ada. Berarti 8,04 ini dikali dengan 7. Nah, dapat saya 5,6 56. Nah, 56 ini harus di antara nilai 16 dan 128. Jangan lebih, jangan kurang. Kalau lebih ya takutnya keruntuhan karena berat sendiri atau berat sendirinya terlalu besar atau lebih mahal. Atau kalau misalkan terlalu rendah itu juga kan bisa kolomnya runtuh ya, itu dihindari gitu. Nah, lanjut sengkang transversal dan longitudinal itu sama kayak sengkang-sengkang sebelumnya. Lalu kalau udah teman-teman rekap tuh, rekap nilainya eh, lebar ini kan bisa tuh lebar 300 tinggi 600. Nah, cara cara rekapnya itu tulangan tumpuan. Kita mulai dari tumpuan. Untuk yang atas itu saya jumlah kebutuhan tulangannya 5, diameternya 16. Berarti kita namain 5D16. Untuk yang bawah juga sama. Tulangan atas, tulangan lapangan atas bawah sama. Nah, kalau yang sengkang itu eh, diameternya berapa? Diameternya kan 10. Terus jarak sengkangnya yang setelah pembulatan itu 225. Nah, berarti teman-teman tinggal 10 D strip 225. Sengkang dengan diameter 10, jaraknya 225 gitu. Oke, kalau udah kita lanjutin ke plat lantai. Sorry, salah. Nah, kita lanjutin ke plat lantai. Kita pencet yang ini dulu, show undeformed shape. Terus kita 3D, terus kita munculin si area plat lantai. Oke, oke bentar. Oke, kita show all dulu. Nah, kalau udah, teman-teman boleh pergi ke masih tahap run ya, masih di run maksudnya. Teman-teman ke display, show for stress, teman-teman klik aja. Aduh, boleh. Nah, teman-teman ganti case-nya jadi yang U2. Force or stress, kita pilih yang shell atau teman-teman bisa pencet F9 gitu ya. Terus sabar loading. Nah, case kombonya karena eh, apa combo yang sangat terpengaruh gravitasi itu yang U2, kita pakai yang U2. Terus kita pilih yang terhadap momen satu-satu. Kita apply, kita oke. Mencari cinta. Nah, terus teman-teman kan di sini ada nilai plat-platnya nih. Nah, ini nilai nih itu. Dan atau kita bisa lihat yang paling bawah. Yang paling bawah ini saya paling besar 8,813. Nah, diingat ya 8,813. Lalu habis itu teman-teman boleh masuk ke SNI 2847 tahun 2019. Nah, teman-teman cari untuk batas maksimal dari momen lentur. Nah, di sini teman-teman di modul saya itu untuk batasnya itu 15,741. Nah, nilai ini itu lebih besar dengan 8,813. Jadi makanya saya menggunakan untuk plat lantai itu digunakan tulangan ulir dengan D10 dengan jarak per 200 mili.
gitu. Nah, ini kan untuk yang momen satu-satu terhadap momen satu-satu kita pencet F9 lagi, terus kita pergi ke M22, kita apply, kita oke. Nah, kan lebih besar terhadap momen satu-satu ya teman-teman ya. Ini kan momen dua-duanya cuma 6,9, kalau tadi kan 8,6. Nah, makanya kita pakai yang terhadap momen satu-satu kita bandingkannya eh, dengan kapasitasnya. Kapasitasnya 15,74. Tadi saya dapat 8, berarti masih aman. Maka dari itu plat rantai ini memenuhi syarat kekuatan. Nah, kalau udah materi sub kita udah beres. Kita udah ngerjain dari awal sampai akhir. Nah, ini kita udah beres. Em, bentar. Nah, ini kita udah beres. Terus teman-teman, saya sudahi dulu videonya. Kalau misalkan ada yang salah kata atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman udah nonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.